Terima kasih Anda masih bersama kami di Newspedia, persiapan menuju pembelajaran tatap muka atau PTM, dan masih menempatkan saya Sena Herpra menemani Bapak Daryanto dan Bapak Romadi. Ini wacana sudah ada ya untuk PTM ya. Dalam waktu dekat atau memang sudah seharusnya dalam waktu dekat, dalam waktu dekat gitu ya. Menanggapi adanya wacana PTM ini sendiri dari SMA 8, sudah siap menyambut PTM dan persiapannya seperti apa ini Pak? Ya, baik. Sebetulnya kami sudah lama menyambut sudah lama itu, ya. Kurang lebih sudah dinantikan ya Pak? Iya, 3 bulan yang lalu kami sudah menyiapkan untuk PTM, baik sarana prasarana, Bapak Ibu guru, termasuk siswa. Namun karena pandemi masih membahayakan, maka oleh pemerintah ditunda untuk pelaksanaan simulasi PTM. Nah, kemarin tanggal 26 April 2021, SMA 8 sebetulnya mendapat perintah untuk melaksanakan uji coba seharusnya PTM. Uji coba PTM-nya 26 April. Kemarin hari Senin itu. Hari Senin ya. Hari Senin. Nah, ternyata hari Jumat ada pemberitahuan dari Bapak Pengawas Pembina untuk uji coba PTM. 2 sekolah, yaitu SMA 8 dan SMA 4, itu ditunda dalam waktu yang belum ditentukan lagi. Kapannya itu belum jelas. Dengan alasan? Ya, dengan alasan corona ini, COVID masih meningkat atau membahayakan. Antisipasi gelombang kedua gitu ya. Jangan sampai. Jadi ya kami nurut saja apa yang menjadi perintah dari cabang dinas atau dinas provinsi. Namun sebetulnya Bapak Ibu guru, termasuk siswa, sarana prasarana, semuanya sudah siap. Jadi sewaktu-waktu diperintah PTM siap begitu. Oke, Pak Romadi, ini memang sudah harus PTM atau bagaimana nih Pak? Kira-kira dengan melihat proses pendidikan selama setahun ini. Kalau sebenarnya Mas Eno, jadi kalau dilihat dari sudut pandang pendidikan yang terjadi itu antara pembelajaran luring dan daring itu memang ada perbedaan. Perbedaan secara psikologis maupun material. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Dar tadi, saya kira sebenarnya hampir semuanya menunggu dan merindukan untuk pembelajaran tatap muka. Nah, ini real bisa kita saksikan bahwa masyarakat ini sebenarnya sudah ingin lepas, ingin bebas gitu. Tetapi sikap pemerintah kan dalam rangka untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, kalau saya cenderung tetap berproses, karena kalau terus menerus dibiarkan seperti ini dalam tanda petik kita akan mengalami kemunduran. Jadi dalam posisi seperti ini yang saya katakan tadi dengan 5M tadi, yang pertama kita identifikasi semua. Apa toh sebenarnya yang menjadi titik temu kelengkapan antara PTM dengan PJJ. Jadi posisi yang sudah berjalan ini kami sangat mendukung bahwa pemerintah sudah mulai uji coba di beberapa sekolah baik TK, SD, SMP, SMA secara bertahap. Perguruan tinggi juga sudah mulai. Hari ini kita sudah mulai pembelajaran tatap muka secara bertahap, dimulai dari semester 2 kemudian semester yang atas juga. Ini penting karena apa? Dalam proses ini nanti bisa kita lakukan identifikasi semua kebutuhan. Jadi ketika memang mau melakukan pembelajaran tatap muka dimulai, ini betul-betul nanti bisa dipetani atau diidentifikasi dari masing-masing kebutuhan, apa yang bisa disiapkan, kemudian sarana prasarana untuk prokesnya seperti apa. Dan yang paling penting tadi, yang paling penting adalah kepercayaan diri. Ini yang harus ditumbuhkan kepada siswa dan guru. Jangan sampai muridnya ragu-ragu, gurunya ragu-ragu. Nah, mending tidak usah kalau ragu-ragu. Tetapi makanya pemerintah menetapkan izin orang tua itu penting. Nah, oleh karena itu perlu saya kira ada yang namanya sosialisasi. Sosialisasi yang harus diberikan pada masyarakat. Kemudian sosialisasi ini akan mengantarkan kesiapan stamina baik dari siswanya maupun gurunya, Mas Eno. Jadi saya kira ini gayung bersambut, masyarakat, guru semua menunggu dan merindukan PTM. Pemerintah mulai ngambil kebijakan ini sehingga nanti secara bertahap kalau ini sudah semua berjalan normal, kemudian kesadaran protokol kesehatan dijalani, saya kira ya akan kembali normal lagi. Karena sebenarnya kita itu kalau sepanjang budaya hidup sehat dijalani,
imun kita kuat, stamina kuat, sebenarnya ya sehat-sehat saja kok, nggak apa-apa. Dan ini yang harus dilatih adalah cara pandang dan cara berpikir kita, sehingga kesehatan kita itu akan sangat dipengaruhi oleh psikologi kita. Oleh karena itu saya sepakat Mas Eno, ketika PTM ini akan segera dilaksanakan, dilakukan bertahap. Jadi posisi bertahap ini penting. Dari tahapan pertama misalnya sudah dilakukan kan 50%, 50%. Nah, itu diidentifikasi kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kalaupun ada hal-hal terjadi yang kurang sedikit, ya tidak apa-apa, itu namanya proses. Nanti kan dibenahi lagi sampai akhirnya tuntas semuanya. Dan itulah yang diharapkan. Dan saya kira pihak sekolah, Pak Dar dan guru-guru juga sangat senang Pak Dar ya ketika dilakukan pembelajaran tatap muka ya Pak Dar ya. Senang. Karena ada sisi-sisi keterbatasan ketika pembelajaran tatap muka dengan daring ya Pak Dar ya. Nah, inilah yang nanti akan bisa menjadi salah satu titik temu Mas Eno, bagaimana melakukan kalkulasi pembelajaran tatap muka itu dengan pola bertahap sampai akhirnya dari 25%, 50%, 75 sampai 100. Ini bertahap ini hanya berlaku untuk sekolah-sekolah yang tertentu atau semua sekolah juga langsung bisa gitu gimana? Kalau saya sepakat semua sekolah dijalankan dengan ketetapan yang memang apa yang sudah ditetapkan pemerintah itu kan ada tahapan-tahapan. Sudah ada Satgas Covid yang memetakan. Sehingga dari peta Covid ini atau peta pandemi ini kan kelihatan mana yang hijau, mana yang statusnya itu ada oranye, itu dibedakan. Sehingga posisinya nanti lama-kelamaan akhirnya bisa menyebar jadi hijau semua. Karena apa? Semangat dan imunitasnya semakin kuat dan akhirnya Corona juga akhirnya akan pulang ke rumahnya masing-masing. Dan guru, masyarakat semua akan kembali normal, dan itu yang diharapkan. Karena sebenarnya kalau kita lihat situasi di kondisi di lapangan itu semua juga sudah normal. Karena posisinya itu harus disikapi dengan bijak dan tidak boleh abai, tidak boleh mengabaikan bahwa enggak aja. Jadi tetap kita fokus, tetap prokes dijalani, sikap hidup sehat dijalani, menjaga imunitas serta makanan yang memang terjamin untuk bisa memiliki stamina yang kuat. Gitu Mas Eno. Oke, ya Pak Daryanto. Tadi dikatakan bahwa sudah 3 bulan ini sebenarnya sudah siap ya untuk pembelajaran tatap muka begitu. Betul. Boleh tahu nih persiapannya seperti apa sih di SMA 8? Apakah termasuk di dalam prokesnya itu nantinya udah benar-benar diterapkan begitu? Seperti apa? Ketika tatap muka ini? Ya, kami mengadakan koordinasi dengan para guru, karyawan untuk kesiapan PTM. Kemudian membuat perizinan baik itu ke gugus tugas COVID Kota Surakarta, kemudian pemberitahuan ke puskesmas. Yang lebih penting adalah izin ke orang tua. Ini semuanya sudah kami lalui. Jadi sarana prasarana, tempat cuci kami siapkan, termogan juga kami siapkan sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian alat untuk semprot disinfektan itu juga kami siapkan. Jadi semuanya sebetulnya sudah komplit. Ada perintah PTM siap begitu. Ada nggak mungkin identifikasi kendala begitu untuk memulai PTM setelah sekian lama ini daring? Ya, kami sebetulnya juga memberikan semangat kepada para siswa. Namun kebetulan para siswa itu juga sudah merindukan, Pak. Sudah merindukan untuk tatap muka. Apalagi orang tua. Orang tua itu lebih merindukan sekali karena yaitu tadi sementara PJJ ini posisi orang tua itu menggantikan posisinya Bapak Ibu guru mengajar. Lah, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Karena apa? Ya pekerjaannya bermacam-macam. Ada yang petani, ada yang dagang, ada yang guru. Kalau yang guru nggak masalah mengajar anaknya. Itu. Jadi kami betul-betul sudah menyiapkan sarana prasarana siap, Bapak Ibu guru, siswa siap. Ya. Itu dari sekolah atau ada dari pemerintah juga yang? Kalau dari pemerintah, ini pemerintah juga mendukung kesiapan PTM dengan adanya vaksinasi
Bapak Ibu guru karyawan. Dari pemerintah. Jadi itu ya. sebelum Bapak Ibu guru karyawan itu divaksinasi, itu ya nggak boleh pelaksanaan PTM. Dan ini sudah selesai semua? Semuanya sudah divaksinasi, kecuali vaksin tablet. Bapak Ibu yang punya apa ya? Penyakit bawaan. Ya penyakit bawaan, komorbid itu, atau tensinya tinggi dan sebagainya, belum memenuhi syarat untuk vaksin. Ya, nah itu kalau nanti PTM ya terpaksa ya tidak diikutkan terlebih dahulu yang belum divaksin. Jadi guru karyawan di tempat saya termasuk saya pribadi sudah divaksin kemarin itu. Baik. Nah, ini yang jadi perhatian adalah dari semangat anak didik ya, peserta didik ini ya. Setelah sekian lama daring, sekarang akan memulai lagi tatap muka. Nah, kira-kira bagaimana kemudian menghidupkan lagi semangat untuk belajar di sekolah tatap muka ini? Mungkin nanti Pak Romadi bisa menjelaskan ya, kasih apa ya, seperti apa gitu ya. Tapi kita jeda dulu. Dan Anda mitra TLT pastikan tetap bersama kami Newspedia. Persiapan pembelajaran tatap muka segera kembali untuk Anda.